sekarang saya mau buat beberapa catatan. Ini sih sebenarnya kepentingannya buat saya pribadi gitu kan, apa yang saya amatin di dunia parfumer lokal khususnya gitu kan. Saya membuat catatan buat diri saya pribadi sendiri yang saya amati gitu kan. Ini udah saya catat di sini, jadi supaya nggak keluar jalur apa yang saya ucapin gitu kan. Saya bikin beberapa catatan tentang parfum lokal ya. Jadi bukan secara keseluruhan, saya cuman bikin beberapa golongan atau mungkin kategori gitu ya tentang si parfum lokal, brand lokal yang beredar di pasar Indonesia khususnya gitu kan. Oke. Setelah saya amati beberapa brand, beberapa karya anak bangsa gitu ya, khusus di dunia parfum ini, saya bikin kayaknya ada 3 golongan nih kalau menurut saya gitu kan, 3 golongan parfum lokal yang beredar. Mohon kalian jangan skip, jangan dicepetin supaya kalian juga insya Allah bisa paham apa yang saya maksudkan di sini gitu kan ya. Ini dari sudut pandang saya, jadi kita harus buka dulu sudut pandangnya kayak gimana gitu kan. Saya membuka ke kalian tuh ada 3 sudut pandang tentang parfum lokal ya, atau 3 golongan. Nah, sudut pandang yang pertama ini, golongan pertama ini adalah satu parfum yang dibuat oleh orang Indonesia langsung gitu ya. Jadi secara packagingnya, brandingnya, dan pemasarannya juga tuh langsung oleh si parfumernya, atau mungkin bisa juga dibantu oleh satu badan usaha yang dia sudah kerjasama dengan parfumer Indonesia tersebut gitu ya. Contohnya yang kita banyak tahu yang HMNS ya. HMNS itu ada karya dari Karina Mandala. Dia adalah parfumer lokal yang dia juga bekerja sama dengan HMNS untuk menciptakan beberapa brand parfumnya si HMNS. Ada juga namanya itu adalah Fahrul Oud. Dia parfumernya orang lokal, orang Aceh gitu kan. Dia belajar juga di Saudi gitu kan. Itu dia nge-branding sendiri, packagingnya sendiri, dan dia memproses bener-bener sendiri si Mas Fahrulnya ini. Dia selalu bikin limited item lah untuk Fahrul Oudnya sendiri. Lalu juga ada juga yang pernah saya beli juga, itu karya dari Mas Eldwen Wang, itu yang untuk brown felt ya. Kalian juga nanti bisa cari di Instagram, di YouTube, atau mungkin di medsos lainnya tentang si brown felt ini sendiri. Ada juga yang saya lupa nama parfumer siapa, tapi ini brandnya adalah Larsen Sen ya. Larsen Sen itu kalau kalian cari di YouTube-nya, itu dia juga ada, dia punya lab sendiri juga, sama dia bikin juga parfum ciptaan dia gitu ya. Lalu ada lagi juga namanya Mas Darwinse ya. Darwinse ini dia yang membuat The Scent Story, itu parfum lokal. Oke. Ada juga ini yang saya juga belajar banyak dari beliau, namanya adalah William Caesar ya. Dia parfumer, dia juga ngajar gitu untuk bagaimana cara kita membuat parfum, membuat candlelight, atau mungkin kayak reed diffuser. Itu dia mengajarkan banyak ilmu ke kita. Oke, itu golongan yang pertama. Jadi parfum lokal yang benar-benar emang di-create oleh tangan dari parfumer orang Indonesia. Ada juga golongan kedua ya. Sudut pandang kalian bisa ngeliat dari golongan kedua ini, itu parfumernya dia orang luar ya, parfumernya orang luar ya kan. Tapi untuk packagingnya ya bisa dikerjakan di lokal, atau mungkin mau sekalian dari luar juga boleh gitu kan. Dan branding pemasarannya sendiri dilakukan oleh orang Indonesia. Oke. Nah, yang seperti ini sah-sah aja dilakukan gitu kan. Cuman sama seperti yang pertama, ini pasti dari segi biaya costnya juga ini pasti mahal, karena yang pertama itu sudah pasti jelas karyanya dia sendiri gitu kan, hasil ciptanya dia gitu kan. Ini benar-benar original. Nah, yang kedua juga sama original, tapi originalnya kita minta bantuan nih sama parfumer luar gitu kan. Kalau kalian punya duit, kalian bisa sah-sah aja misalnya gitu kan. Saya pengen bikin parfum namanya apa ya, Scent Parfum lah, contoh nama brandnya itu kan, namanya Scent Parfum ya kan. Saya pakai nih desainer dari luar misalnya gitu. Saya punya duit, saya minta Alberto Morillas gitu kan ciptain parfum tersebut, itu untuk saya. Udah, saya harus bayar hak royaltinya juga, hak ciptanya juga dari si Alberto Morillas tadi, untuk menjadi ini adalah notes dari parfum saya gitu kan. Dan contoh yang kayak begini di Indonesia itu ada namanya kalau nggak salah Mind Perfume ya. Dia parfumernya orang luar, dan mereka mengakuin kalau mereka pakai parfumer orang luar seperti itu, dan dia memasarkan di Indonesia. Itu sah-sah aja. Lalu yang ketiga gitu kan,
Nah, yang ketiga ini adalah golongan atau mungkin sudut pandang yang kalian juga bisa lihat. Mereka ini gimana ya, parfum yang dibuat menggunakan bibit atau mungkin banyak yang dipakai sebagai inspired parfum ya. Dari segi harganya juga parfum ini nggak akan semahal yang golongan pertama atau mungkin golongan yang kedua gitu kan, karena mereka boleh dibilang dia beli parfum bibit gitu kan. Tapi oleh kita ini di branding ulang gitu ya, di branding ulang, packagingnya dibuat ulang lagi yang lebih menarik gitu ya. Dan salah satu strategi marketing mereka itu biasanya selalu membuat konsep atau mungkin cerita yang menarik tentang si inspired parfum yang di rebranding ulang ini gitu ya, agar lebih menarik untuk dijualnya seperti itu. Misalnya gini, kayak misalnya nih saya pengen membuat satu buah brand parfum yang pengen saya tonjolkan, karena mungkin saya ada kesukaan tersendiri, saya ada cerita historinya dengan parfum tersebut gitu kan. Misalnya saya punya kenangan tentang parfum Aigner Blue Emotion, itu kan parfum yang udah cukup lama juga ya. Parfum Aigner yang Blue Emotion ini saya suka parfumnya, dan saya pengen orang-orang juga suka atau mungkin tertarik dengan parfum ini. Akhirnya saya buat konsepnya, saya bikin ceritanya yang menarik gitu kan, saya rebranding, saya bikin botol kemasannya juga menarik, lalu saya pasarkan gitu kan. Secara notes per notes sih sebenarnya inspired parfum dari Aigner yang Blue Emotion gitu kan. Lalu saya bikin namanya misalnya Blue Emotion Blue Sense gitu kan. Jadi Aigner Blue Emotion saya rebranding ulang jadinya Blue Sense, itu parfum saya sendiri, tapi saya cuma pakai inspired parfum atau mungkin parfum refill bibit ya, bibit parfum gitu kan. Dan konsep seperti ini ya silahkan aja, bisa-bisa aja kalian pakai ya, sah-sah aja gitu kan. Tinggal nanti kalian yang menentukan deh gitu kan. Mungkin kalau kita pakai parfum yang golongan pertama itu mungkin agak mahal ya, cost yang pertama sama yang kedua, karena emang dia parfumernya asli. Jadi itu sih kalau menurut saya sudut pandang tentang brand parfum lokal gitu ya. Yang saya lihat di situ emang kayaknya sih ada 3. Mungkin kalau teman-teman melihat ada golongan yang keempat atau mungkin dari sudut pandang kalian ada yang berbeda ya, silakannya kita saling sharing aja gitu kan. Saya juga bukan orang yang terlalu ahli di bidang seperti ini, saya cuman mengamati menurut saya gitu kan, karena saya juga ya cukup tertarik juga di dunia parfum seperti itu. Oke. Dan menurut saya gini, sejago-jagonya perfumer itu dia nggak mungkin bisa 100% meniru parfum yang dibuat sama perfumer aslinya. Maksud saya gini, misalnya saya sebagai perfumer nih, saya suka sama Aigner Blue Emotion, itu saya nggak akan bisa bikin notes per notesnya untuk layer per layernya sama tumplek persis seperti Aigner yang Blue Emotion. Kenapa? Karena mereka itu pasti sudah punya brand dari essential oil atau fragrance oil yang mereka pakai secara rutin. Contohnya misalnya gini, kita pernah cium wangi jeruk dari pengharum ruangan yang misalnya mereknya saya sebut gak apa-apa ya, misalnya wangi jeruk dari brand Stella sama wangi jeruk dari brand By Fresh, sama-sama jeruk, tapi pada saat kalian cium itu berbeda ya. Jadi pada saat kita bicara sudut pandang dari perfumer yang mereka membuat parfum, mereka itu bukan cuman membuat notes per notes, tapi mereka juga menghasilkan accord. Contoh misalnya gini, saya ambil contoh adalah leather ya. Leather ini itu bukan notes, tapi dia accord. Ini yang saya pelajari ya, gitu ya. Jadi si leather ini adalah accord yang mana dia terbuat dari notesnya oak moss, lavender, sama cedarwood. Makanya teman-teman kalau perhatiin wangi leather yang kalian temuin di tiap brand parfum itu pasti berbeda-beda. Oh, letternya ini wanginya begini. Oh, leather dari brand ini wanginya begini. Karena leather itu adalah accord, dan perfumer itu dia bisa membuat accord itu yang menarik, yang enak sesuai selera masing-masingnya mereka gitu ya. Makanya kadang-kadang saya suka aneh, suka bingung gitu kan. Ini agak lucu juga nih kalau misalkan saya baca penjabaran tentang notes dari parfum A misalnya. Si parfum A ini bikin notesnya adalah contoh ya, first note citrus floral, mid note-nya spicy dan
spicy sama fruity. Lalu base note-nya woody. Nah, itu semua yang disebutin adalah accord, bukan notes gitu. Jadi bagi yang orang awam mungkin oh nerima, tapi kalau untuk kayak saya yang saya pengen tahu nih, wanginya menarik nih, enak nih, apa aja ya, floral kan banyak. Kamu bisa bikin jasmine, kamu bisa bikin rose, kamu bisa bikin peony, macem-macem lah gitu kan. Begitu juga citrus itu juga pasti banyak notes-notesnya gitu. Nah, jadi yang seperti ini yang mungkin kita juga sebagai penjual, kita juga harus sama-sama memberikan edukasi yang baik kepada pembeli kita seperti itu. Jadi dengan sudut pandang saya seperti tadi, ada 3 golongan yang saya kategorikan secara pribadi ya. Tinggal mungkin dari diri kita masing-masing aja yang memilih nih, kalian mau membeli atau melihat parfum brand lokal itu dari golongan pertama, kedua, atau ketiga. Dan jujur kalau misalkan saya pribadi misalnya gitu ya, saya mau bikin parfum lokal, tapi saya pribadi juga dengan budget atau kos modal yang tidak mumpuni, tidak punya uang banyak gitu ya untuk membuat parfum lokal ya. Langkah awal yang saya ambil pun mungkin saya akan membuat parfum inspired ya. Parfum lokal yang saya buat adalah parfum inspired, tapi saya mengakui kalau misalkan bahwa brand lokal saya ini adalah inspired parfum gitu kan. Jadi saya nggak perlu minder, toh di luar negeri itu juga ada beberapa brand yang terkenal malahan yang mereka itu juga memiliki inspired parfum. Contohnya kayak Dua Fragrance ya. Dua Fragrance itu dia ada inspired parfumnya. Terus juga ada lagi namanya Alexandria. Lalu ada lagi namanya itu Montagne, bacanya gimana ya, Montagne sih tulisannya. Tapi ya itulah tiga brand parfum yang saya tahu mereka ada inspired parfum untuk brand-brand tertentu, dan itu laris dan itu bagus, berkembang gitu kan. Jadi saya pikir saya nggak usah malu, nggak usah gengsi kalau saya punya brand lokal yang itu awalnya saya bikin inspired, ya nggak apa-apa. Toh nanti juga seiring berjalannya waktu saya ada rezeki lagi, ya mungkin saya akan belajar bikin brand parfum saya sendiri hasil tangan saya. Jadi saya juga sembari belajar menjadi perfumer. Jadi saya akan bikin nanti accord dari notes per notes seperti apa ya kan, racikan saya sendiri. Wah, itu pasti lebih seru gitu kan. Tapi untuk startup awalnya nggak masalah kalau misalkan nanti saya bilang oh ini adalah brand lokal yang saya pakai dari inspired parfum seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman jangan skip, jangan potong-potong videonya, jangan dicepetin. Semoga apa yang saya mau sampaikan di pikiran saya itu bisa kalian pahami gitu kan. Dan ini tanpa menjatuhkan brand apapun, tanpa menjatuhkan brand lokal apapun. Saya tidak menyinggung si A, si B, si C, enggak. Ini saya ngelihat dari kacamata saya sendiri, dari beberapa parfum lokal yang saya amati seperti itu. Oke. Saya mohon maaf jika banyak kekurangannya. Kalau misalkan kalian ada hal-hal yang menarik seputaran parfum, pengetahuan yang beda, yang baru seputaran parfum, terutama untuk brand lokal gitu ya, silahkan kalian tulis di komen seperti gimana. Terima kasih, sampai ketemu lagi, ciao dan see you.